Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali membahas bab yang ke-9 di semester genap. Bab apa yang kita bahas hari ini adalah bab tentang sistem ekresi manusia dan kesehatannya. Apa itu ekresi? Nah, nanti kita akan bahas. Tapi sebelum belajar, kalian harus tahu apa kompetensi apa yang kita akan pelajari. Jadi kompetensi inti yang kita akan pelajari di sini memahami pengetahuan. Ya, pengetahuan apa? Faktual, konseptual, dan prosedural. Dan yang berikutnya kompetensi inti mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Ya, konkret. Nah, itu yang kita kompetensi inti dari bahasan hari ini. Yang kedua, kompetensi apa yang harus Anda dapatkan? Yang kita akan bahas di sini yaitu kompetensi dasar tentang menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan. Yang kedua, kompetensinya berupa membuat pikiran atau mapping mind tentang struktur dan fungsi sistem ekresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan. Nah, lalu indikator yang harus Anda dapatkan yaitu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekresi pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekresi manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pengeluaran zat sisa pada sistem ekresi. Dan yang berikutnya adalah mendata gangguan pada sistem ekresi dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, itu indikator tentang materi yang kita akan bahas. Nah, kita mulai nih. Setelah tahu indikatornya, tujuan dari mempelajari materi ini apa? Untuk mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem ekresi pada manusia. Yang kedua, memahami struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekresi manusia. Yang ketiga, menjelaskan proses pengeluaran zat-zat sisa oleh sistem ekresi. Yang keempat, mendata contoh-contoh penyakit dan kelainan pada sistem ekresi manusia. Yang kelima, mampu menjaga dan merawat organ-organ sistem ekresi untuk kesehatan. Nah, lalu kita mulai nih. Nah, itu tujuan, indikator, dan KI ya dari materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, hari ini kita mulai nih. Yang dibahas dari sistem ekresi itu apa saja? Yang pertama adalah organ-organ penyusun sistem ekresi. Jadi dalam sistem ekresi itu ada organ-organ yang berperan, ya. Jadi dalam proses organ-organ tersebut membantu dalam proses metabolisme yang dihasilkan dari zat-zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Karena kalau tidak dikeluarkan akan membahayakan sehingga menimbulkan keracunan pada tubuh. Proses pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh tersebut, nah itu yang dinamakan dengan ekresi. Dan organ-organ yang berperan dalam ekresi meliputi 1. Ada kulit, 2. Ginjal, 3. Hati, dan yang keempat adalah paru-paru. Nah, kali ini kita membahas nih. Kita mulai dulu yang pertama yaitu kulit. Nah, ini adalah struktur dari kulit. Jadi kalau kulit Anda diambilnya gimana? Berarti diambil nih dari tangan. Coba lihat tangannya. Di tangan ini ada kulit. Lalu dipotong nih, diambil kulitnya saja. Kita lihat dari bagian atas sampai bagian bawah. Nah, makanya Anda bisa melihat nih strukturnya seperti ini. Jadi ada 2 lapis ya. Ada 2 lapis yang utamanya. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada bagian terluar itu atau lapisan luar dinamakan epidermis. Di bawah epidermis ada yang dinamakan dermis, dan paling bawah dermis, bagian dermis sebenarnya itu yang dinamakan dengan hipodermis. Nah, itu struktur dari kulit. Dan kulit merupakan organ pelindung pelindung. Jadi fungsinya sebagai pelindung. Makanya bagian kulit itu pasti berada di bagian paling luar karena merupakan organ pelindung yang menutupi seluruh tubuh berupa lapisan yang tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter yang terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan kulit ari epidermis, lapisan kulit cangak dermis, dan jaringan bawah kulit. Ya, jadi di bawah jaringan dermis ada jaringan lagi dinamakan jaringan bawah kulit. Makanya walaupun itu dermis tapi tetap dikatakan jaringan bawah kulit kembali yang dinamakan dengan subkutin.
Nah, kita pertama membahas tentang kulit. Yang pertama adalah kulit ari atau kulit paling luar. Kulit paling luar itu terdiri dari beberapa lapis. Lapisan yang pertama dinamakan lapisan tanduk. Lapisan tanduk bahasa biologinya adalah stratum corneum yang merupakan lapisan terluar, ya, merupakan jaringan mati yang terdiri dari sel pipi dan sering mengelupas. Yang kedua adalah lapisan granula atau sering disebut dengan stratum granulosum yang terdiri dari sel-sel yang bergranula yang lama-kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menggantikan lapisan tanduk tadi. Warnanya lapisan ini mengandung pigmen melanin yang memberi warna kulit. Jadi dan dapat melindungi sengatan sinar matahari. Nah, itu lapisan yang kedua. Dan jika orang tidak mempunyai pigmen melanin disebut dengan albino, bukan albinen, ya. Jadi kulitnya menjadi warnanya putih. Karena apa? Tidak ada pigmen melanin, ya. Karena kalau pigmen melanin semakin banyak maka semakin gelap, maka kulitnya semakin gelap atau semakin hitam. Nah, kalau tidak ada berarti putih. Nah, itu yang dinamakan dengan albino. Yang ketiga adalah stratum genivativum. Wah, susah sekali ya ngomongnya. Tersusun dari dua lapis, yaitu lapisan atasnya adalah stratum stipnosum yang mengandung sel-sel baru yang berasal dari sel-sel di bawahnya, dan stratum basal yang selalu membelah, sehingga dia membelah menggantikan sel-sel yang tadi mudah mati dan mengelupas. Yang kedua adalah kulit jangat, atau kulit jangat ini sering disebut dengan dermis atau lapisan dalam. Di dalamnya terdapat apa saja? Yang pertama ada pembuluh darah, lalu ada kelenjar keringat. Mohon maaf ya, tulisannya agak salah. Yang ketiganya ada kelenjar minyak. Untuk apa ini? Nah, ini menghasilkan minyak yang disebut dengan sebum. Nah, yang keempat ada ujung-ujung saraf indera yang terdiri dari ujung saraf indera peraba dingin, lalu peraba tekanan, peraba panas, peraba sentuhan, dan peraba nyeri. Jadi makanya kenapa kita bisa merasakan dingin, panas, nyeri, sentuhan, atau tekanan. Nah, yang kelima ada kantung rambut yang di bawahnya terdapat pembuluh darah kapiler. Yang berikutnya jaringan bawah kulit. Jadi di bagian dermis ada jaringan bawah kulitnya yang dinamakan subkutan. Pada jaringan bawah kulit ini terdapat jaringan lemak atau disebut dengan adiposa yang berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, kulit juga berfungsi untuk mencegah masuknya kuman penyakit, mengatur suhu tubuh, dan menjaga pengeluaran air agar tidak berlebih. Nah, itu kita bahas hari ini hanya tentang kulit saja ya. Bertemu kembali, kita akan membahas tentang organ yang kedua, yaitu apa? Ginjal. Lalu kalau waktunya banyak bisa langsung membahas ginjal, lalu hati, dan paru-paru. Nah, itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih. Semoga selalu sukses, semoga selalu sehat dan semangat. Nah, itu saja Ibu tutup hari ini pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.